Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Aku percaya semua sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Pagi hari ini kita udah menghadapi hari baru, pagi yang baru, dan aku percaya berkat baru Tuhan sudah siapkan untuk adik-adik semua ya. Mari kita mulai belajar hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, terima kasih untuk hari baru dan pagi yang baru Tuhan berikan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh dapat belajar firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti lebih lagi akan firman-Mu, berikan kami hati yang mau belajar firman-Mu, kelemah lembutan dan ketaatan Tuhan berikan bagi kami semua. Berkati murid-murid kami, berkati Eba, berkati Gwen, berkati Gaby, berkati Davi, berkati Mikael, berkati Josh, juga anak-anak lain yang menonton YouTube ini. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, menerima berkat dan pengertian akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa aku mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu siapa yang masih ingat? Kita mengulas pelajaran minggu lalu supaya kita memiliki pengertian yang penuh ya akan pelajaran akan hari ini. Ya, minggu lalu mengenai apa? Minggu lalu kita masih belajar mengenai Roh Kudus ya. Minggu lalu diceritakan bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada Petrus dan para rasul untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Lalu yang kedua, dengan pertolongan Roh Kudus, Petrus dapat memberitakan Injil dengan penuh kuasa, dengan semangat, dan dengan elegan. Padahal Petrus sebelumnya orang yang menyangkal Tuhan dan dia bukan orang yang berani. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, dia mampu memberitakan Injil dengan penuh kuasa dan berani. Ya. Lalu yang ketiga, karena kuasa Roh Kudus itu, 3.000 orang bertobat. Dia menerima Yesus dan memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Puji Tuhan ya, kuasa Tuhan kita luar biasa melalui Roh Kudus, sehingga dia memampukan Petrus untuk memberitakan Injil dengan penuh semangat dan penuh kuasa, sehingga banyak orang yang menerima Tuhan Yesus. Oke. Lalu aku mau tanya, apakah ada yang masih hafal ayat hafalan minggu lalu? Seperti biasa kita mengulas lagi, apa sih ayat hafalannya? Ya. Oke. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Siapa yang mau menghafalkan, yang bisa menghafalkan boleh upload ya di grup Bible atau Japri ke aku boleh, supaya kalian bisa menghafalkan dan rema akan firman Tuhan. Oke, kita akan mempelajari pelajaran hari ini ya. Judul pelajaran hari ini adalah Karya Roh Kudus dalam Pemberitaan Injil. Ya, Karya Roh Kudus dalam Pemberitaan Injil. Hari ini kita masuk pelajaran 4 dalam triwulan yang kedua ya. Oke, kita sama-sama akan buka firman Tuhannya yuk. Kita buka firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ke 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan yang ke 10. Yuk kita buka yuk sama-sama ya. Oke. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, pada ayat 1-nya dibilang apa? Pada waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, si Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Nah, kalau kita mau mengulas kembali, sebenarnya waktu sembahyang waktu itu ya, ada 2 waktu sembahyang, yaitu pertama pagi-pagi benar, mereka akan memberikan korban persembahan untuk di pagi hari. Dan yang kedua, waktunya sore. Sore itu untuk memberikan korban persembahan di malam hari atau matahari terbenam.
Jadi mereka ada 2 waktu bagaimana mereka bisa berdoa dan datang ke bait Allah, ya. Kemudian ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, di ayat kedua ini dibilang apa? Jadi ada bait Allah yang besar ya, yang namanya Gerbang Indah ya. Di situ banyak orang yang datang tujuannya untuk apa? Untuk berdoa, untuk memberikan persembahan, dan begitu banyak orang yang datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi di situ dibilang ada seorang laki-laki yang lumpuh, dia nggak bisa jalan, dia lumpuh sejak lahir, sehingga dia harus diusung. Berarti orang ini sangat bergantung dengan orang lain. Dia nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada orang yang menolong dia. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Jadi setiap hari orang lumpuh ini ditolong oleh seseorang untuk masuk ke dalam bait Allah itu di pintu gerbangnya, dan dia diletakkan di situ. Dia datang ke bait Allah bukan seperti orang-orang untuk berdoa, untuk memberi persembahan, tetapi dia untuk apa? Diletakkan di pintu gerbang untuk meminta sedekah, untuk meminta belas kasihan orang lain. Karena orang ini nggak bisa melakukan apapun kalau nggak ditolong orang. Dia nggak bisa bekerja, dia nggak punya apa-apa, dia meminta belas kasihan orang lain. Kasihan ya. Jadi setiap hari dia ada di situ untuk meminta sedekah, ya. Nah, lalu yang ketiga, ayat ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, ketika orang itu melihat ada si Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, dari jauh orang itu melihat mereka, dan laki-laki itu berteriak, laki-laki lumpuh itu, "Pak, mintalah, aku minta sedekah. Bolehlah kasihanilah aku boleh minta sedekah dari kalian." Mungkin seperti itu ya. "Kasihanilah aku yang orang lumpuh ini, aku boleh minta sedekah berapapun yang Bapak Petrus dan Yohanes rela untuk diberikan." Kira-kira seperti itu ya. Nah, ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, lalu si Petrus dan Yohanes berhenti. Dia menatap orang lumpuh itu, dia nggak cuek, dia nggak lalu begitu aja. Mereka nggak lalu, tapi mereka melihat orang lumpuh itu dan menatapnya dengan penuh iba, dengan penuh kasihan ya. Petrus dan Yohanes berpikir, aduh kasihan orang ini, tidak ada yang bisa diperbuatnya karena dia lumpuh. Dan dia hanya mengharapkan bantuan orang lain. Nah, lalu apa yang diperbuat Petrus dan Yohanes? Apakah dia cuek aja? Apakah dia memberi pertolongan atau apa? Mari kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Ya, di ayat 6 dijelaskan bahwa si Petrus dan Yohanes berkata, "Kami nggak punya uang, kami nggak punya emas perak yang bisa kuberikan kepada kamu." Tetapi mereka peduli kepada orang lumpuh ini bukan hal yang sementara, bukan hal yang bersifat fana ya. Diberikan uang, makanan lalu habis. Si Petrus dan Yohanes berpikir bahwa mereka bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga bagi orang ini, lebih berguna bagi orang ini. Yaitu apa? Keselamatan jiwa orang lumpuh ini. Dan yang kedua, kesembuhan fisik orang ini. Jadi Petrus dan Yohanes itu percaya bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus, sanggup menyelamatkan orang lumpuh ini dan menyembuhkan orang ini sehingga dia pasti bisa berjalan lagi. Ya, jadi keyakinan itu ada di dalam Petrus dan Yohanes. Mereka yakin bahwa dengan kuasa Tuhan Yesus, orang ini pasti diselamatkan dan disembuhkan.
Ya. Lalu ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lalu si Petrus apa? Dia pegang tangannya orang itu dan dia bantu orang itu berdiri. Setelah dia memerintahkan dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu dibantu orang lumpuh itu, tangannya diulurkan, dia membantu orang lumpuh itu untuk berdiri. Apakah dia bisa sembuh dan berdiri, adik-adik? Ya, jawabannya adalah orang lumpuh itu sembuh. Dia bisa berdiri dan dia bisa berjalan. Dikatakan dalam firman Tuhan, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi kakinya udah bertahun-tahun gak bisa jalan. Tiba-tiba dengan doa Petrus dan Yohanes, mereka berdoa dalam nama Yesus, orang lumpuh ini bisa berdiri dan sembuh. Luar biasa, puji Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus hebat ya. Gak ada yang pernah bisa menyembuhkan orang ini. Tapi dengan kuasa Tuhan Yesus, dia bisa berdiri. Ayat 8 dikatakan apa? Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Luar biasa ya. Setelah orang lumpuh ini disembuhkan, dia bisa berdiri. Dia nggak hanya diem, dia nggak yang bingung, tapi dia langsung berjalan kian kemari. Dia melompat, dia gembira, dia riang, karena selama dia dari lahir sampai dia udah seumur itu, dia nggak pernah bisa berjalan. Setelah dia terima kesembuhan dari Tuhan Yesus melalui Petrus, dia bisa berjalan, dia bisa berdiri dan berjalan. Alangkah senangnya dan sukacitanya dia langsung berjalan, dia langsung melompat kian kemari. Bukan cuman itu adik-adik, dikatakan di sini apa di ayat 8? Dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Apa yang dilakukan orang lumpuh ini kira-kira? Dia pasti memuji Tuhan juga di dalam bait Allah. Yang selama ini si orang lumpuh ini hanya ada di pinggir gerbang, gak pernah masuk karena gak ada yang pernah menolong dia masuk. Tapi saat ini orang lumpuh ini bisa masuk ke dalam bait Allah dan dia ikut memuji Tuhan. Dia ikut berdoa dan bersyukur karena ucapan syukur atas kesembuhannya. Dan dikatakan apa? Dia berjalan, melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, dikatakan di sini dia ikut masuk ke dalam bait Allah dan dia memuji Allah. Berarti si orang lumpuh ini selain dia sembuh, dia juga percaya kepada Tuhan. Dia menerima kesembuhan dan jiwanya diselamatkan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menerima keselamatan itu. Ya. Lalu ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Wow. Jadi udah selama ini orang-orang tuh mengenal bahwa si orang lumpuh ini biasa ada di situ. Ada di mana? Di gerbang bait Allah sebagai orang lumpuh yang gak bisa apa-apa. Mungkin orang memandang dia, dia lagi, besok ada lagi, dan gak ada perubahan. Dan gak ada kesembuhan, gak ada orang juga yang mau peduli dengan dia. Tetapi hari itu berbeda adik-adik. Orang-orang banyak itu melihat bahwa si orang lumpuh ini sembuh dan berjalan. Bahkan mereka boleh melihat kuasa Allah menyembuhkan orang lumpuh ini. Wow, puji Tuhan ya. Orang banyak ini melihat kuasa Tuhan. Pertama, orang lumpuh ini disembuhkan dan dia menerima Allah, dia menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan apakah orang-orang yang melihat itu kaget? Pasti mereka bertanya-tanya. Dalam hatinya, mereka juga pasti ingin menerima Tuhan Yesus. Mereka juga pasti tergerak. Mereka pasti ingin mengetahui siapa di balik kesembuhan ini. Siapa Tuhan Yesus itu. Dan aku percaya
orang-orang itu pun nantinya akan menerima Tuhan Yesus. Luar biasa ya, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah kita sungguh luar biasa. Tidak ada bandingannya ya. Yuk kita lihat gambarnya seperti apa sih gambar Petrus Yohanes itu pada saat dia menolong si orang lumpuh ini. Lihat ya, seperti ini gambarnya. Ya, kasihan sekali orang ini kelihatan sudah lumayan tua ya. Dan pada saat itu juga bertahun-tahun dia sakit, lumpuh dan gak ada yang menolong dan tidak ada kesembuhan. Tapi hari itu dia menerima kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan tapi keselamatan jiwanya. Luar biasa ya. Dan orang-orang melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas orang ini melalui siapa? Melalui Petrus dan Yohanes. Karena Petrus dan Yohanes percaya, yakin bahwa kuasa Roh Kudus sanggup menyembuhkan orang ini. Ya. Oke. Ayatnya sudah selesai kita baca. Oke, kita menuju kepada kesimpulan ya adik-adik ya. Jadi, mujizat dapat terjadi sebagai karya Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Ya. Di situ dibilang bahwa pada saat Petrus dan Yohanes itu berkata di dalam nama Tuhan Yesus, orang Nasar itu berjalanlah. Dia mengatakan nama Tuhan. Berarti pada saat itu dia membawa nama Tuhan untuk kesembuhan orang ini. Dengan nama Tuhan Yesuslah kesembuhan ini boleh terjadi. Dan itu atas kuasa Roh Kudus. Karena Petrus dan Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus, maka mujizat boleh terjadi. Kenapa mujizat itu terjadi? Karena itu adalah karya Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Dengan kesembuhan yang diterima si orang lumpuh ini, pastinya apa? Pastinya banyak orang percaya kepada Tuhan dan orang yang lumpuh itu pun percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, mujizat yang tadi yang terjadi atas karya Roh Kudus mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Agar jiwa manusia diselamatkan. Orang-orang yang belum percaya Tuhan, dia boleh menerima Tuhan dan diselamatkan. Ya. Nah, dengan cerita tadi Petrus dan Yohanes, kira-kira apakah mujizat itu cuma sampai di situ aja? Tidak ya adik-adik ya. Mujizat Roh Kudus dan penyertaan Tuhan Yesus tetap ada sampai dengan saat ini. Dan itu berlaku buat semua orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk aku dan adik-adik sekalian. Adik-adik dan aku bisa menerima kuasa Roh Kudus, memiliki kuasa yang sama. Ya, jadi kuasa itu tidak hanya dulu, tapi berlaku sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, bagaimana sih caranya? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil secara efektif? Ya, kalau Roh Kudus tadi udah bantu kita untuk membuat mujizat sehingga ada kesembuhan, dan akhirnya dengan melalui kesembuhan itu ada pemberitaan Injil, nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga bisa meminta tolong Roh Kudus untuk memakai kita sebagai pemberita Injil yang efektif. Caranya bagaimana? Pertama, doakan teman-teman kalian. Apakah ada teman-teman yang udah lama nggak datang sekolah minggu? Catat, lalu kita doakan dia. Apakah ada teman-teman yang sakit? Ya, kalau di grup Bible mungkin ada yang dibilang, oh ada yang sakit, atau mungkin ada yang tahu ada yang sakit, teman-teman, saudara, atau mungkin papa, mama, siapapun itu yang kalian kenal, bawa dalam doa. Doakan mereka supaya mereka boleh kesembuhan, boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Ya. Pertama mendoakan. Yang kedua apa? Mengunjungi teman-teman yang sakit. Misalnya ada temanku tetangga nih ya, tetangga dekat rumah dia sakit. Bolehlah kita datang ke sana, kita berdoa untuk dia atau kita memberikan obat, bantuan atau apapun. Dan setelah itu kita berdoa buat orang itu. Dengan itu kita sudah memberitakan Injil adik-adik dengan cara berdoa, mengunjungi teman yang sakit. Dan yang ketiga, kalau adik tahu ada teman-teman yang punya persoalan, ayo kita doakan. Ada yang cerita sama kita,
Lalu kita tanya, apa yang bisa didoakan? Ada yang punya masalah, sini aku doakan. Dan aku percaya Tuhan Yesus tolong kamu, ya. Tolong teman kalian yang punya kesusahan dengan melalui doa kalian, ya. Oke, sekarang kita masuk kepada ayat hafalannya ya. Yuk, ayat hafalannya kita buka di lembar murid kita, ya. Ayat hafalan di belakang ya, di sini ya. Oke, kita baca yuk. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, adik-adik hafalkan ayat hafalan ini. Jangan lupa minggu depan dihafalkan lagi, dibaca lagi, supaya kita benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan nggak lalu begitu aja. Ini boleh rema dalam hati dan hidup kita. Oke, ya. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Ayat hafalan sudah dibaca dan ayat itu juga kita sudah bahas. Yuk kita akan tutup ya adik-adik ya. Kita akan berdoa penutup. Yuk. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca. Terima kasih juga buat penjelasan yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa untuk kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai Petrus dan Yohanes pada saat itu, sehingga terjadi kesembuhan dan pemulihan, bahkan keselamatan bagi orang lumpuh ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus tidak berlaku saat itu saja, tetapi kuasa itu boleh berlaku saat ini dan sampai selama-lamanya. Pada saat kami percaya kepada Tuhan, kuasa Roh Kudus itu boleh ada pada kami. Ajarlah kami untuk bisa memberitakan Injil secara efektif, mendoakan teman kami yang sakit, mengunjungi mereka, dan bahkan kami juga boleh memberitakan Injil kepada teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Berkati untuk anak sekolah minggu kami, juga berkati keluarganya Tuhan, berkati sekolahnya, berkati gerejanya. Biarlah Tuhan masing-masing lembaga itu boleh tetap berfungsi walaupun saat ini dalam keadaan virus, dalam keadaan kami tidak bisa datang beribadah ataupun bersekolah ataupun berkegiatan. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan menguatkan gereja, Tuhan menguatkan juga, memberikan juga kemampuan untuk sekolah dan perusahaan dimanapun kami berada, supaya semuanya boleh berjalan dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami masing-masing, juga keluarga kami. Biarlah perlindungan Tuhan ada pada kami semua. Kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, oke adik-adik, sekolah minggu udah selesai. Jangan lupa mengisi lembar murid ini ya. Jangan lupa untuk mengisi dan mengirimkan kepada aku atau di grup Bible ya. Nah, kalau ada yang pokok doa yang mau didoakan, boleh disampaikan kepada aku secara pribadi, japri, atau via grup. Aku dengan senang hati dan sukacita akan membantu adik-adik untuk berdoa ya. Oke, sekolah minggu sudah selesai. Terima kasih sudah menonton YouTube ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Sampai jumpa untuk minggu depan. Shalom.